Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita kembali lagi di dalam ibadah kita hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita mulai, kita bawa hati kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Kita persembahkan rasa syukur kita persembahkan apa yang kita punya kepada Tuhan. Karena Dia layak untuk menerima segala pujian, segala hormat yang kita bawa pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kehadiran-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu. Kami sungguh bersyukur karena kami telah melihat pertolongan-Mu Tuhan, yang gak pernah terlambat di dalam hidup kami. Bapa, dengan iman pada hari ini kami akan nyatakan Tuhan bahwa Engkau besar dan Engkau layak untuk ditinggikan Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.
Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara-saudara pada hari ini? Saya berharap saudara tetap semangat dan tetap sehat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan sabda-Mu, segarkan tubuh, jiwa, dan roh kami melalui firman-Mu, melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Kau menjamah hati setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pernahkah saudara menghadapi jalan buntu? Saya pernah menghadapinya beberapa tahun yang lalu pada waktu saya mengadakan retreat bersama-sama dengan mahasiswa. Dan pada waktu itu saya bersama-sama dengan salah satu siswa mengendarai mobil, dan terus tiba di puncak, sangat macet sekali. Karena macet akhirnya kita ambil jalan tikus. Nah, pada waktu kita ambil jalan tikus, kita berada dalam persimpangan sebelah kiri dan kanan, dan kita nggak tahu mau ngambil yang mana nih, kiri atau kanan. Tidak ada orang di sana, yang ada hanyalah kebun teh, dan terus nggak ada orang untuk bertanya, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Uniknya di Indonesia itu seperti itu, petunjuknya tidak ada sama sekali. Jadi kita nggak tahu mau tanya kemana, mau cari informasi dari mana. Akhirnya ya sudah, kita lihat kayaknya sebelah kanan. Terus kemudian supirnya mengendari mobil ambil arah jalur kanan. Tapi sepanjang jalur kanan tersebut kita hanya menemui pepohonan saja, tidak ada rumah penduduk, tidak ada hal yang lain. Dan terus sepertinya kok sunyi ya, apa jangan-jangan kita salah ambil jalan. Tetapi karena penasaran terus jalan. Akhirnya tiba suatu tempat, mentok, sudah tidak ada lagi. Ternyata itu adalah hutan, dan mau nggak mau kita harus balik lagi, muter lagi kembali ke jalan yang sama di persimpangan jalan tadi, dan kita mengambil jalan kiri. Nah, menghadapi jalan buntu itu bisa membuat kita frustasi, kita bisa membuat kita kecewa, kita bisa membuat saja kita ketakutan. Bayangkan kalau kita menghadapi jalan buntunya itu tengah malam, dan terus kemudian mobilnya banyak kempes, tidak ada orang di sana. Kita bayangkan betapa sangat menakutkannya. Bagaimana kalau menghadapi situasi terjepit? Pernahkah saudara menghadapi situasi yang terjepit? Maju kena, mundur kena. Ada pepatah zaman dahulu, seperti makan buah simalakama. Sampai sekarang saya juga nggak tahu buah simalakama itu seperti apa. Apakah hanya sekedar ilustrasi? Dikatakan makan mati bapak, kalau dimakan bapaknya yang mati, enggak dimakan ibunya yang mati. Jadi mau yang di mana yang dipilih? Makan juga salah, enggak dimakan juga salah. Dua-duanya bisa mati. Nah, ini yang mana yang dipilih? Dan dalam menghadapi situasi jalan buntu atau situasi yang terjepit, kita nggak tahu jalan yang mana yang ditempuh. Atau pada waktu saat itu kita harus mengambil keputusan dengan cepat, kita nggak tahu mana keputusan yang tepat. Kita akan lihat ada sekelompok umat Tuhan. Mereka sedang menghadapi jalan buntu, dan mereka juga sedang menghadapi bersamaan itu juga dalam keadaan terjepit, yaitu bangsa Israel. Mereka sudah keluar dari tanah Mesir, dituntun oleh tangan Tuhan yang perkasa, dengan melakukan perbuatan yang ajaib. Tuhan memaksa orang-orang Mesir untuk memberikan harta mereka, milik mereka kepada umat Tuhan, dan mengusir umat Tuhan tersebut. Dan tujuan Tuhan adalah membawa umat Tuhan ini pergi dari rumah perbudakan, dari negeri Mesir ke padang gurun. Nah, setelah beberapa hari dalam perjalanan, ternyata Firaun mengubah hatinya, mengubah keputusannya. Yang tadinya dia melepaskan bangsa Israel untuk pergi, tetapi sekarang dia berpikir siapa lagi yang akan membangun? Kita tidak mempunyai tenaga kerja. Lantas kemudian dia ingin mengejar pasukan atau mengejar kelompok umat Tuhan ini untuk membawa mereka kembali masuk ke dalam perbudakan. Dan mereka mengejar. Dan pada waktu itu umat Tuhan atau bangsa Israel, mereka sedang berjalan di padang gurun. Dan terus kemudian tiba-tiba mereka melihat di
dari kejauhan ada kepulan asap, dan ternyata itu adalah pasukan Firaun bersama-sama dengan kereta kudanya untuk mengejar, dan mereka panik sekali. Bagaimana menghadapinya? Mereka tidak pandai berperang, pasti akan habis dibinasakan atau habis kembali ditawan oleh pasukan Mesir ini, dan mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Lantas kemudian mereka berjalan lebih cepat ke depan. Ternyata di depan sana ada lautan yang terbentang. Dengan kata lain, mereka menghadapi jalan buntu. Bagaimana mungkin 600.000 orang laki-laki plus perempuan plus anak-anak, mungkin sekitar lebih dari 1 juta orang, untuk mereka bisa menyeberang laut dalam sekejap. Bagaimana mungkin mereka bisa membuat perahu dengan secepatnya dalam keadaan terjepit saat itu? Nggak mungkin. Dan saat itu juga tidak ada nelayan yang bersedia untuk menyeberangkan mereka, atau perahu yang besar, atau katakanlah seperti Bahtera Nuh yang besar yang bisa mengangkut mungkin ratusan ribuan orang. Itu pun tidak mungkin cukup semuanya diangkut. Dan mereka benar-benar panik, situasinya sangat-sangat menekan, sangat-sangat membahayakan bagi mereka. Maju kena, mundur juga kena. Kalau mundur atau mereka tetap diam, mereka akan dihantam oleh pasukan Firaun. Tetapi kalau maju, di sana ada laut yang terbentang luas dan nggak tahu apa yang akan mereka hadapi. Sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dihadapi. Dan mereka berseru kepada Musa. Kita akan lihat di dalam Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan yang akan berperang dan kamu akan diam saja. Diam bukan berarti lantas kemudian pasif dan terus tidak melakukan apa-apa dan akhirnya kita menjadi malas, hanya tidur-tiduran saja, karena kata firman Tuhan suruh diam, ya sudah diam saja, akhirnya ketiduran. Ya, tidak berkata demikian, tetapi diam di sini artinya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu dalam keadaan terjepit ini tanpa intervensi, tanpa campur tangan dari kita. Tuhan yang akan menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Saat ini, hari ini, adakah saudara sedang menghadapi jalan buntu? Saudara nggak tahu jalan di depan sana karena sudah tertutup semuanya. Saudara melamar pekerjaan ke sini tertutup, ke sana tertutup, kemana-mana tertutup, nggak tahu jalan mana yang harus kami tempuh. Atau saudara sedang menghadapi dalam situasi yang sangat terjepit sekali, nggak tahu lagi bagaimana untuk menyelesaikan masalah saudara. Orang lain mencoba membantu, tidak bisa menyelesaikannya, dan saudara juga menyerah. Tuhan, ini apa yang harus saya lakukan? Saya pasrah kepada Tuhan, saya nggak tahu lagi Tuhan apa yang harus saya lakukan. Kita lihat di ayat selanjutnya, Keluaran 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Loh, Tuhan, kok mereka berangkat? Berangkat kemana Tuhan? Di depan sana ada laut. Bagaimana mungkin hanya ada ke belakang atau ke depan? Nggak ada ke kiri, ke kanan. Nggak ada pokoknya yang ada depan dan belakang saja. Kalau Tuhan bilang suruh berangkat berarti ke depan sana, menghadapi laut yang sedang bergelora, laut yang terbentang dan nggak tahu ujungnya itu ada di mana. Tapi Tuhan bilang, ayo berangkat. Di sini menunjukkan langkah iman, dan mereka mau nggak mau harus berangkat. Menunjukkan bahwa mereka melakukan sesuatu apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan suruh berangkat, ayo berangkat. Meskipun secara logika saat itu mereka mikir, berangkat kemana? Di depan sana ada laut, lantas kami bagaimana? Ya nggak tahulah
Bagaimana? Pokoknya Tuhan suruh berangkat, ya sudah, jalan saja. Nah, kita lihat bahwa seringkali Tuhan membawa kita umatnya dalam situasi yang tidak masuk akal. Secara manusia tidak mungkin Tuhan. Secara manusia, secara logika, secara akal pikiran sehat, bagaimana mungkin Tuhan? Saya harus berjalan sedangkan di depan sana ada laut yang terbentang. Tetapi perintah Tuhan adalah ayo berangkat, ayo berjalan. Mungkin saudara sedang berada dalam keadaan situasi menghadapi jalan buntu dan situasi terjepit. Dan waktu Tuhan suruh ayo beranjak, atau mungkin Tuhan gerakkan hati saudara untuk melakukan sesuatu. Entah menelepon, entah mungkin melamar pekerjaan, entah saudara berjalan kemana. Tuhan gerakkan di hati saudara. Mungkin kita berpikir, rasanya nggak mungkin Tuhan. Ini nggak akan bisa bekerja dengan baik. Ini nggak akan mungkin bisa berjalan dengan baik. Saya sudah mencoba berkali-kali Tuhan. Tetapi siapa tahu pada waktu itu, waktu saudara mencoba untuk satu kalinya lagi, dan itu berhasil. Dan di sini membutuhkan ketaatan, langkah iman. Yang berikutnya, dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Engkau Musa, engkau angkat tangan. Apa makna dari mengangkat tangan? Mengangkat tangan kita lakukan pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita memuji Tuhan. Mengangkat tangan juga berbicara tentang penyerahan diri total, pasrah. Kalau misalkan seseorang ditodong, mereka, si penodong itu akan berkata, angkat tangan. Terus kemudian diperiksa dompet-dompetnya, dan terus kemudian diambil semuanya. Angkat tangan adalah berbicara untuk menyerah kepada musuh. Seseorang akan berkata kepada musuhnya, angkat tangan. Artinya untuk mereka tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan perlawanan, mereka sudah menyerah. Nah, Musa diperintahkan sama Tuhan, Musa angkat tangan. Memiliki sikap menyembah kepada Tuhan, memiliki sikap penyerahan diri total kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, karena Dia yang memperdulikan kamu. Kita serahkan segala beban kita, persoalan kita, masalah, jalan buntu, jalan yang sedang saudara berada dalam kesesakan, dalam keadaan terjepit, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya sudah berdoa udah sekian lama, tetapi sekali lagi menyerahkan diri secara total. Dan terus kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Musa, ulurkan tangan. Sesudah mengangkat, kemudian kau ulurkan tangan, bertindak dengan iman, kamu belah laut, kamu belah airnya, dibilang. Ulurkan tanganmu ke atas laut, artinya dengan kata lain tongkatnya itu memukul ke arah laut, dan belah airnya. Siapa yang pernah membelah air? Gak ada yang bisa. Zamannya Musa nggak ada, sampai zaman sekarang pun nggak pernah ada terlintas ada seseorang yang bisa dengan kekuatan yang bisa membelah laut atau sungai. Kecuali peristiwa ini hanya ada di Alkitab, yaitu pada waktu Musa membelah laut ini, dan juga terus sewaktu Yosua membelah sungai Yordan. Dan pada waktu Musa menggerakkan tangannya atau tongkatnya, membelah air. Kalau saudara menjadi Musa, kira-kira saudara akan berpikir seperti apa? Membelah air? Gak salah dengar Tuhan. Bagaimana mungkin air bisa dibelah? Dan rasanya gak mungkin untuk melintasi laut ini. Karena di sini Tuhan berkata, supaya bangsa Israel dapat berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Bagaimana mungkin bisa berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering? Sedangkan laut biasanya basah. Dan terus bagaimana mungkin bisa dalam sekejap laut atau yang akan dilalui oleh umat Israel tersebut akan menjadi kering sehingga mereka bisa berjalan? Saudara tentu tahu pada saat kalau misalkan sungai itu ada lumpur ya, sehingga pada waktu jalan bisa saja kaki kita terbenam masuk ke dalam sungai ya, seperti itu. Dan laut pun kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Apakah semuanya terbuat dari karang? Saya rasa tidak.
ada pasir, dan juga ada mungkin tempat-tempat yang becek, sehingga seseorang bisa saja terperosok di dalam, bisa saja kakinya masuk sebagian, atau bangsa Israel ini mereka sedang membawa ternak mereka, membawa kereta juga, gerobak, semuanya. Bagaimana bisa berjalan di dasar laut yang mungkin bisa dipastikan jalannya itu tidak rata. Bisa saja gerobaknya itu bannya akan masuk, terperosok ke dalamnya. Tetapi di sini Tuhan berkata kepada Musa, dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Luar biasa Tuhan. Tuhan kita ini luar biasa. Dia yang menyibakkan air laut Tebrau. Dan dia sudah memikirkan untuk orang Israel jalan gak mungkin bisa. Maka dia keringkan sekaligus. Jadi pada waktu Musa membelah laut, Tuhan sibakkan laut tersebut dengan angin yang dahsyat, yang keras. Dan angin itu juga sekaligus mengeringkan jalanan yang akan dilalui oleh umat Tuhan. Itu luar biasa sekali. Gak pernah saya sering membaca ayat seperti ini, Alkitab, kisah tentang ini. Tetapi saya suka kelewatan. Dan pada waktu saya mempersiapkan renungan hari ini, saya membayangkan, iya Tuhan hebat sekali ya. Sampai membuat tanah tempat mereka untuk berjalan itu menjadi kering. Sehingga anak-anak kecil, ternak, gerobak, nenek-nenek, orang tua, siapapun juga yang melintasi itu, mereka akan berjalan dengan aman. Mereka tidak menginjak lumpur, tanahnya tidak terkena lumpur, jalanannya tidak becek. Luar biasa sekali. Tuhan sudah memikirkan hal tersebut. Nggak perlu Musa tanya, Tuhan, kalau suruh jalan di laut, nanti gimana Tuhan? Mereka terperosok. Laut itu kan becek Tuhan. Dan terus kemudian belum tentu ada hal-hal yang membahayakan juga. Belum tentu aman Tuhan. Mungkin bisa saja bertanya-tanya demikian. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu. Itu hebatnya Bapa di surga. Amin. Itu hebatnya Allah kita. Sama seperti seorang ayah atau orang tua mempersiapkan segala sesuatu untuk anaknya, sudah dipikirkan matang-matang. Anakku ini lulus SD, sudah disiapkan dananya untuk SMP dan selanjutnya. Anaknya mungkin berpikir, Pak, ada uang nggak? Dan terus kemudian mungkin bertanya, lantas beli seragamnya bagaimana? Nggak perlu bingung, sudah disiapkan uang untuk beli seragam, uang untuk beli buku, uang untuk beli sepatu, uang untuk kegiatan sekolah. Semuanya orang tuanya sudah memikirkannya. Begitu juga Bapa di surga, sudah memikirkannya, umatnya ini akan melintasi laut. Dan terus bagaimana caranya? Dibersihkannya, dibuatnya lautan itu menjadi kering sehingga mudah mereka berjalan. Dan terus kemudian di ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Apa maksudnya? Tadinya bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan. Ini berarti kejadiannya ini pada siang hari. Dan terus sekarang tiang awannya itu bergeser di belakang bangsa Israel untuk menutupi pandangan dari orang Mesir. Tuhan sudah memikirkannya lagi. Mungkin bisa saja Musa atau orang-orang penatua Israel berpikir, Tuhan nanti pada waktu kita jalan, sebelum kita jalan atau di tengah perjalanan, lantas gimana pasukan Mesir? Mereka akan mengejar kita dan mereka pasti akan bisa menangkap kita. Tuhan sudah memikirkannya. Tuhan taruh tiang awan itu untuk di belakang, supaya orang Mesir itu tidak bisa melihat. Dan ada badai pasir membuat mereka, pasukan berkuda mereka, tertahan untuk beberapa saat. Tuhan sudah memikirkannya. Jadi saudara bisa lihat, yang pertama Tuhan memikirkan bagaimana untuk membelah laut tersebut. Kemudian membuat dasar lautan itu menjadi kering. Yang ketiga, Tuhan menahan Tuhan menahan bangsa Mesir, pasukan Mesir untuk tidak mengejar umat Tuhan. Kita lihat di ayat 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir
dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Dijaga sama Tuhan melalui tiang awan itu sehingga tentara Mesir tidak bisa melihat. Dan selama berapa? Semalam-malaman. Kita nggak tahu semalam-malamannya itu apakah 24 jam, 12 jam, atau sepanjang malam. Kita nggak tahu. Tetapi Tuhan jaga sampai seluruh umat Israel, sampai seluruh umatnya dapat menyeberang dengan aman. Di sini luar biasa sekali di ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menyibakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai air itu sebagai tembok bagi mereka. Wah, luar biasa sekali. Sini umat Tuhan bisa berjalan di tanah yang kering, dan di kiri kanan mereka itu ada tembok air, ditahan oleh Tuhan. Bisa saja pada waktu berjalan, secara logika kita berpikir, loh lantas bagaimana kalau tiba-tiba airnya itu kembali menggulung kita mati semuanya. Ada saja mungkin orang yang tidak beriman, mereka berpikir, menyeberang laut, enggak lah, nanti tiba-tiba airnya tersibak kembali, kita mati pada saat di tengah jalan. Enggak berani, aku enggak berani. Bisa saja seperti itu. Tetapi saat itu sedang dihadapkan atau didorong atau diceburkan, karena di belakang ada pasukan Mesir yang akan menangkap mereka. Mau nggak mau mereka harus maju ke depan, harus melangkah. Dan ternyata Tuhan sudah menolong semua. Tuhan sudah menyediakan. Di sini luar biasanya tangan Tuhan. Saudara sedang menghadapi jalan buntu. Saudara sedang menghadapi jalan yang terjepit. Berseru kepada Tuhan. Serahkan dirimu ke dalam tangan Tuhan. Serahkan secara total hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Hari ini dengan penuh pengertian, serahkan segala beban, persoalan hidupmu kepada Yesus. Dan lihat, Yesus akan menyibakkan. Yesus akan menguraikan persoalannya satu persatu sampai tuntas, sampai selesai. Dia akan membuka jalan. Saat tiada jalan, Dia yang akan buka. Kita nggak pernah menghadapi jalan buntu, karena Dia adalah jalan. Dia yang membuka jalan untuk setiap saudara dan saya. Saat saudara mengalami kesesakan, keadaan terjepit, Dia yang membuatkan jalan untuk saudara berjalan di dalam. Dan Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia siapkan tanah yang kering. Dia jaga tentara Mesir untuk tidak menghantam umatnya. Dia tempatkan tiang awan untuk menutupi pandangan tentara Mesir. Dan Tuhan sudah memikirkannya hal tersebut. Kita beruntung kita memiliki Allah yang peduli kepada kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Umat-Mu yang saat ini sedang menghadapi jalan buntu. Mereka yang sedang menghadapi keadaan yang terjepit, Tuhan. Dan tidak tahu kepada siapa mereka datang atau berseru atau meminta pertolongan. Tapi satu hal yang kami ketahui, Tuhan, kami memiliki Tuhan. Tuhan yang akan membukakan jalan. Tuhan yang akan membuat jalan, Tuhan, saat tidak ada jalan sama sekali. Tuhan, Kau tahu setiap kebutuhan umat-Mu. Hari ini Tuhan, bukakan jalan untuk umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terbukalah jalan. Setiap kerinduan umat-Mu saat ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus Tuhan. Untuk ada mujizat Allah bekerja dalam setiap kehidupan umat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk segenap anak-anak-Mu siapapun juga. Mungkin ada di antara pemirsa yang saat ini Tuhan yang mendengarkan acara ini. Mereka sedang mengalami COVID-19 Tuhan. Tuhan berikan pengharapan,
berikan penghiburan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persoalan demi persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu, baik di dalam masalah pekerjaan, di dalam masalah rumah tangga, di dalam masalah mendidik membesarkan anak-anak mereka Tuhan, atau persoalan-persoalan lain yang menekan. Tuhan, biarlah Tuhan kami ingat akan peristiwa ini yang melibatkan Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami ingin melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Tolong umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap pendengar pada hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sukacita dari Tuhan terus ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali. Have a blessed weekend. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Oh, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih bersyukurlah.